Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram. Rasa ketemu sama istri bisa kita udah kita nafkah udah kebutuhan udah kita kasih penuhi dan bisa kita memenuhi kebutuhan biologis ya kita dia menolak kita gitu. Nah, atas kita ya sebagai suami kan sudah marah. Ya, kadang bisa emosi karena saya tinggal dari tempat tidur. Istri itu lah buat tidur dia. Istrinya apa? Itu ngerti gak tuh? Agak itu kan istrinya buat tidur ya? Istrinya. Itu kan sudah suatu perbuatan dosa. Dosa. Dosa istri kita nolak. Berarti pukul aja tadi nggak apa-apa. Kayak pukul jadi tendang. Lah pukul menendang malahan. Kan aja nggak boleh. Pukul dan itu pantatnya. Itu istri sudah termasuk dosa lah dia hukumnya. Makanya enggak kena nafkah, kita ngasih nafkah. Jadi kasih ambil lagi yang tadi kasih. Ini kan udah kasih. Boros ikutan. Enggak hukum. Nah ini mas kalau di nelayan kan dibayar. Kan enggak kewajiban kita, enggak wajib tuh. Gugur nafkahnya seorang istri kalau sudah berbuat nusuk kepada suami. Gugur kita enggak kewajiban kasih nafkah. Kalau dia durhaka sama kita. Gajinya dikasih semua. Siapa yang Nasihatin, dosa. Kalau dia nggak apa, Kalau nggak dikasih semua kok hilang. kalau dia nolak dalam keadaan tidak ada uzur, halangan apa-apa. Dosa hukumnya Ambil lagi duit. dia nolak kayak begitu itu dosa. Kayak dilaknat kan gitu. Suami ngajak, ngajak tempat tidur, si suami istri nolak, dilaknat oleh para malaikat sampai dia kesuruh nanti dilaknat. Hati mengenai istri-istri kita, makanya nasihati kalau kita udah bisa ngaji dia bilang istri kita sampaikan ilmu yang kita dapat ini. Tadi ngaji gini sampai kita tuh ini asik. Kemauan lu doang tapi. Itu namanya semangat. Menyimpan dari pertanyaan ini, gimana ini kan kita kan mau Idul Adha nih. Seandainya kita jadi panitia kurban, itu gimana kalau jadi panitia kadang-kadang sudah dikasih kan tuh dagingnya, hukumnya gimana? Panitia namanya orang dalam artian. Nah ini hukum panitia. Bahasa sekalian. Itu terjadi di kampung-kampung kita di mana-mana terjadi yang namanya panitia. Itu kan panitia hukumnya seperti jadi wakil dari sohibul kurban. Umpama saya titipkan ke si Dirjak nih kambing kurban saya titip, maka dia sohibul yang ibarat kata jadi sohibul kurban saya, dia di pewakilnya. Nah itu yang dalam artian kurban itu harus benar-benar dia jalankan seperti hukum jadi kurban tadi supaya sah. Jangan sampai si tidak kulitnya diambil dijual sama dia, palanya dia bawa pulang, saudara.
sebab dia termasuk sohibul kurban, yang punya kurban, wakil. Makanya kita dilarang menjual kulit, menjual pala. Tuh panitia ini baik-baik. Jadi berapa dulu? Oh sih, panitia itu jangan suka ngumpulin kulit, kumpulin terus dijual, dibeliin rokok, baru dikasih makan. Emang itu. Agak boleh hukumnya. Nggak boleh. Kenapa? Sebab dia diwakilkan tuh yang punya kambing seperti itu. Makanya panitia kalau perlu minta duit sama yang punya kurban. Satu kambing buat motong 50.000 dah. Yang sapi 100.000, diturun 700.000 cukup buat nasi padang sama rokok. Ketimbang dia kalau punya rokok kagak ada air, pala sama kambing dijual tuh kulitnya. Dosa hukumnya. Nah, boleh. Makanya jangan sembarang aja. Ada juga panitia yang berkata apaan diambil palanya, caca dibikin masak, makan rame-rame. Nah ini hati-hati. Itu udah diizinin orang yang punya itu, kecuali yang punyanya tadi pada bagiannya sepertiga. Kan dia punya sepertiga tuh yang punya kurban. Dia ngomong tuh bagian saya sepertiga, ambil aja buat panitia. Tuh dihadiahin sama kita. Boleh deh kita masak dan tuh. Ini mah kagak sih main masak-masak aja kalau orang. Iya. Ini yang biasa kulit apalagi. Nah daging kalau yang kita dalam kita kan udah kerja nih. Kita panitia kan, makanya yang panitia pertama ini yang harus bisa tanggung jawab. Panitia yang cuma bantuin ngulitin aja mau kagak ada urusannya sebenarnya itu. Nah ini misalkan panitia jatahnya udah ada satu buat yang kerja, makanya jangan dianggap ngupain. Daging tadi tuh, daging kurban mau dikasih sebungkus, mau 5 bungkus satu orang nggak jadi masalah. Jangan diniatin ngupain itu panitia. Kalau ngupain panitia sama aja hukumnya tadi ngejual daging. Makanya tukang potong, tukang apapun jangan diupain dari hasil kurban. Misalkan tukang potong, wah kasih aja palanya dia, mau kaki misalkan kagak sah tuh kurban lagi kagak sah pembayaran kayak begitu. Sebab hukumnya udah nggak termasuk kurban orang kayak begitu. Makanya tadi kalau tukang potong, tukang jaga upah dengan uang. Berapa satu hewan potongnya itu? 50.000, kasih 50.000 begitu. Nah makanya bulan kurban ini harus paham bahwa hewan kurban ke tempat sono sekalian sama tuh kasih nih buat motongnya, upah motongnya begitu. Jadi jangan diupain sama kulit dia, kagak sah. Siringnya begitu ya. Makanya salah ntar kita, nggak sah kita kalau kayak begitu tuh. Makanya itu kulit, boleh itu kulit dijual sama panitia. Kulitnya jual, udah dapat duitnya kasihin lagi tuh ntar tuh orang pakai masker yang ada sama daging kita kasih. Boleh hukumnya begitu. Jadi masuk lagi dalam. Jadi jangan masuk kantong pribadi, tanggung jawab. Orang punya kurban kagak sah, lu yang kena dosa, tanggung lu gantiin kurban orang. Apalagi kalau sapi 300.000 dijual. Hati-hati nih. Kalau meskipun sohibul kurban udah niat sini, yaudah saya serahin nih ke wakil, terserah mau diapain, ini saya udah niat kurban. Nah iya si wakilnya lain, jangan dijual sama dia. Sebab ini nggak boleh hukumnya ngejual kurban. Yang artinya ngejual ini yang punyanya, yang punya, bukan yang dikasih. Nah misalkan kita nih kata panitia, oi nih lu jatahnya kulit tuh. Misalkan mau kulit gak, ditawarin kita nih yang fakir miskin sama daging ada kulit tuh, mau gak tuh kulit? Iya ambil, kita jual. Boleh itu mah, bukan soal yang kurbannya, bukan yang punya kurban. Jadi yang diharamkan ini punya kurban. Ngejual itu. Kita dapat daging banyak 10 kantong, pas jual 5 kantong, kagak ngapa-ngapa itu mah. Artinya, jadi yang nggak boleh ngejual yang punya kurban, yang diwakilin panitia tadi termasuk orang yang punya kurban, jangan dijual sama dia. Sohibul kurban lah. Nah, iya. Wakil. Begitu maksudnya. Nah dari panitia misalkan dikasih 2 kantong kagak ngapa-ngapa. Tadi jangan diniatin itu upain, jangan diupain pakai daging itu. Jadi niatnya kita dalam artian itu sedekah kurban tadi kita
gitu kan panitia lebihan panitia mau dikasihnya 2 kantong agak apa begitu mah. Makanya itu rupiah itu diambilin. Tuh, hati-hati kurban kita nih. Makanya kita titip tuh sama wakil. Sama kayak zakat fitrah, model kayak begitu zakat fitrah. Kita mitra ke masjid, panitia masjid perlu pada paham. Salur itu panitia, zakat orang tuh masjid. Jangan sampai besok lebaran masih numpuk aja. Kena dosa panitia. Alhamdulillah guru saya Alhamdulillah. Biasanya pas malam takbiran baru pada orang masih lagi tuh. Hari itu malam itu kemarin langsung pagi miskin kasih aja udah. Ya mau 5 kantong 10 kantong tuh orang gaji masalah pakai miskin. habis. Paham kan tuh masalah zakat begitu juga. Di zaman misalkan ada sisa masuk tas masjid, dosa punya tanggung jawab. Hati-hati zakat nggak ada mustahik masjid. Makanya alhamdulillah kemarin pas dengar ada 1 juta saya bilang, panggil kuat sampai ke hutan bagi-bagi langsung alhamdulillah. Aminah waton. Malahan ini semuanya kalau mau zakat itu jangan ke masjid, jangan zakat buat masjid, kagak sah. Sodako masjid mah zakat mau fakir miskin cari kasih ke lingkungan kita langsung anterin ke fakir miskin itu lebih afdol ketimbang ke masjid ke panitia takutnya gak beli sampai sama panitia. Oh gitu. Tuh begitu. Jadi sama kita kurban juga kayak begitu. Jadi kalau pengen kita jual ini kulit, tadi kalau emang pengen disedekahin lagi kita jual, duitnya kumpulin, jangan dipakai makan sama panitia nggak boleh. Jadi kita kumpulin, kita sebungkus berapa nih atau berapa losek kulit nih, taruh 10.000 9.000 tuh sama dagingnya, boleh tuh begitu. Mau apa boleh kayak begitu. Jadi jangan dibawa sendiri tuh duit, masuk kantong pribadi lagi, dia diwakilin lagi, panitia tanggung jawab ntar itu. Sebab orang yang kurban udah terhitung kagak sah. Kenapa? Udah dijual kulitnya sama dia. Begitu. Iya, Kita sedikit lagi kurban itu kayak begitu, hati-hati. Jadi kira-kira emang kulit kambing mah kan susah diolahnya, kita nggak bisa. Kalau kulit sapi masih tebal, biar kata dipotong segini masih bisa kita makan. Kulit kambing susah. Nah iya makanya kalau kita kasih sama Bang Edi, kita misalkan selama kita kasih tuh daging kurban sama kulitnya dia mau kasih. Pakai miskin tadi, Bang Edi mau dibikin beduk, mau dibikin apa terserah, mau dijual boleh, begitu. Tuh hati-hati nih, itu jadi panitia tuh. Makanya jangan dijadiin biaya operasional kita tuh. Jual kulit, beli rokok, beli nasi padang, pakai duit itu sama aja itu ngejual kulit pribadi sendiri. Gitu. Nah, kurbannya jadi. Awas nih, jadi jangan lupain tukang motor atau tukang mulitin atau sejaga tadi dengan daging kurban, nggak sah tuh. Hati-hati jangan lupain pakai gituan. Udah kasih tahu kayak begini. Kalau kuat. Belum tahu, kan kemarin belum tahu. Ini guru, saya yang salah satu panitia, misalkan di panitia nih, baru motong nih, buat kan banyak yang sering desain torpedo, sama kaki. Nah itu hukumnya Hilang langsung torpedo. Aku diambil makan mah, nggak apa-apa. Bisa jadi dijual ya? hilang duluan. Hilang duluan. Ya berarti itu tenaga tuh. Kan hilangnya bukan sama panitia itu. Sama pembantu ya. Kan begini, kurban itu kan ada 3 bagian. Sepertiga buat yang punya, sepertiga buat kerabat-kerabat tetangga dia, yang sepertiga lagi buat fakir miskin. Makanya ada jatah yang tadi wakil tadi misalkan punya dia tuh. Makanya tadi saya bilang jangan dijual, dimakan. Belum apa-apa, bikin pelari hilang guru. Kurang cepat masalahnya ya. Daripada dicacak-cacak kata kebagian orang, umpama aku duluan kan biarin buat gua nggak apa-apa. Yang penting tadi panitia tadi tahu itu. Nggak tahu. Ini sama panitia bisa nyolong namanya. Kalau panitia nyariin kuat mana? Makanya terus terang minta panitianya buat saya gitu. Apa-apa.
saya ambil, saya terang-terangan minta, boleh minta. Misalkan tuh orang kulitnya buat saya dah, ya udah ambil, teman dia nggak apa-apa. Ini jual sama dia, nggak apa-apa itu mah, bukan panitia yang kewakilan tadi soalnya. Jadi bukan hak pribadi dia jual sendiri, gitu. Itu udah pindah tangan tuh namanya. Orang ketiga gitu lah. Nah, ada tengkolak apa? Ada paket yang kita kasih nih kulitnya. Ntar lu jual, jangan lupa sama gua gitu. Kalau itu gimana? Makanya jangan sampai jadi kembali lagi kepada yang hak punya tadi. Itu sama dengan ngejual. Jadi jangan minta embel-embel, jangan. Dan lu pada pepes. Jadinya jual, gua beli dua. Sama aja dia haram punya ngejual, dia juga. Itu sama modelnya begini tuh. Lu kasih sama orang tadi punya si dia korban nih, dia punya kulit 3, kasih masih emak dijualin. Mama dibagi lagi duitnya sama dia, sama. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ngambil dia mah dari harta-harta yang tadi dari jualnya itu nggak boleh, kecuali makan. Nggak boleh nih. Boleh kalau makan mah. Kalau Pak jual gimana? Asal jangan jadi najarkan. Pak jual mungkin. Hah? Kan kita jual nih. Kan diupain sama panitia. Sama aja lu. Itu emang nggak jadi masalah yang jadi panitia tadi. Saya bang bayar ya. Kita cuma ngejualin, panitia yang tanggung. Enggak apa-apa. Kita jual gitu. Kayak begitu tadi, jangan saya bilang kalau udah masuk dalam pribadi sendiri apalagi itu apalagi yang dia sudah diwakilkan sama orang dia panitianya, tanggung jawab dia ntar. Itu korban orang nggak sah itu, malah dijual, kulit dijual. Ya terkasihan dia di sono, naik pala nggak ada palanya, nggak ada kulitnya. Itu hati-hati nih. Oke, bingung juga bilangin kakak ketujuh. Iya. Kebanyakan kan ada apa? Kalau korban tuh ada pala yang nggak dicacat. Nah itu dicacat, lalu dimasak, dibuat makan panitia itu gimana? Kerja. Nggak boleh. Jangan. Kebanyakan gitu kan. Nah kecuali begini, tadi saya bilang. Dibagiin dulu ya. Nah gini yang punya korban nih. Kita tanya ke Kan dia jatah. Tadi saya bilang nih yang punya korban dan punya jatah, kata si Bija gini. Itu ada kambing saya itu 3, sama panitia ngomong, tuh jatah saya ambil aja tuh, pala buat situ semua nggak apa-apa. Udah diizinin sama dia tuh. Biasanya kan kalau buat jatah si korban itu kan memang udah dibagi-bagi. Ya, cuman ya kebanyakan kan pala tuh nggak diurusin lah. Nah, iya. Yang ngurusin. Nah sekarang kalau misalkan diurusin terus dimasak sama ibu-ibu buat makan panitia itu boleh nggak? Ya makanya tadi saya bilang atas izin yang punya. Nah berarti ada informasi. Makanya saya bilang ada izin yang punya dulu. Iya, sama modelnya begini. Tuh kayak di atas seberang kita tujuh gitu pernah nanyain. Bagaimana itu tuh? Kalau di sana kan dia suka masak dari ambil itu dari daging sapinya. Saya bilang yang punya izin udah ngasih belum? Itu ada jatah dia 1/3 daging sapi itu. Kalau dia bilang jatah saya ambil yang 1/3 buat makan panitia, dikasih berarti kita boleh kita bahan masak itu. Begitu maksudnya tuh. Makanya yang punya ini tanyain tuh besok kalau lagi kurbannya. Intinya kurban harus kita tanya. Nah iya. Dagingnya mau diambil apa kagak buat panitia? kalau buat masalah kulitnya kita ngomong mas ibu kurban nih, supaya tuh bulan detik kita minta dulu ke ibu kurban, kemudian ibu kurban mengizinkan nyerahkan ke panitia tuh apa kulit, kemudian kulit itu tuh ya panitia artinya saya ibu kurban itu udah apa Iya udah diserahin, makanya sama kulit itu begitu tak. Kalau kita misalkan kata panitia pokoknya apa punya yang saya Quran nih, saya serahin nih yang kurban tuh, terus kulitnya semua ada tuh ambil. Nah itu nyerahin namanya ke situ, sama wakil apa ketua panitia. Nah kita ngomong tadi bagaimana kalau kulitnya ini dihadiahin buat saya. Ngomongin hadiah, punya ya udah saya hadiahin kulit tuh, ntar buat panitia. Diambil itu panitia dijual. itu kata saya ibu kurban tuh. Maka itu tadi diperjelaskan. Itu jangan main jual-jual aja. Diperjelaskan itu nanti kasih kurban. Itu kewakilan
kasih wakil miskin tuh. Kalau misalkan mau dijual dah semua itu. Makanya itu tadi duit jangan sampai balik lagi kepada panitia. panitia itu, maksudnya yang punya kurban itu. Makanya kalau buat dimakan nggak apa-apa, tadi saya bilang kalau dijualnya jangan. Jadi kalau sampai masuk lagi datang duitnya ke kita lagi, ke panitia yang tadi, kalau panitia kita ini kan kewakilan cuma satu panitia, ini wakil itunya. Masa dia semua makanya panitia yang lain asalkan jangan dia nih yang ngejualnya. Gue dikantongin. Iya, jadi ngasih sama panitia yang tadi. Begitu maksudnya tuh. Kalau panitia ambil tuh, dia terima kasih lagi. Orang kata bilang kalau ada masalah ke penjualan itu uang nggak boleh kembali kepada sebelumnya. Kurban. Ya, berarti intinya si panitia nggak boleh nerima uang, jual kulit segala macam. Tapi kalau panitia yang tambahan yang bantu satu, Iya, nggak apa-apa itu mah. Makanya itu diwakilin tadi tuh. Boleh koordinatornya. Nah, si Uto biasa di masjid dia yang megang. Berarti Uto tanggung jawab. Nah, si Uto tuh. Kalau panitia misalkan yang itunya segedenya di situ, itu kan mungkin membanggakan itu mah gaji semana kan makin miskin dia. Dia mah kan nggak punya termasuk kurban dia. Wakil-wakil yang pada ngulit-ngulitin kita nggak termasuk kurban. Kenapa? Nggak kewakilan. Sama yang diwakilin tadi berapa orang tuh wakil gedenya. Begitu maksudnya tuh. Oh, jadi gini tak, misalkan kayak di masjid, ketua panitianya kan Pak Dedi. Atau misalkan Anda jual, itu gimana tuh? Ya, Tapi makanya. koordinator dia. Nah iya, makanya ada dari ketua tadi ente yang ngejual atas izin sono, makanya jangan. Makanya dikasih dulu tuh ntar kalau sama panitia-panitia yang kagak keikut jadi wakil. Kalau sebaiknya ditanya dulu kan Ustaz. Misalkan ini sapi kan 7 orang. ada 7 orang. Ada 7 orang otomatis 7 bukan keluarga nih. Beda-beda. Beda. Orang saya kurban ya. Ya. Harus ditanyain nggak satu-satu. Ya cukup misalkan perwakilan satu sapi nggak jadi masalah. Mungkin saya tanya saya aja. Makanya yang sekiranya ada kemanfaatannya, silakan lebih afdol dibagi-bagi, dipotong-potong. Kalau ada kemanfaatan, kalau ada kulit sapi makan tebel bisa dimakan, mendingan dipotong udah bagi-bagi. Kepalanya cacakin bagi-bagi, kakinya cacakin bagi-bagi bisa. Kalau kulit kambing banyak bulunya, repot ngurusinya. Makanya supaya jadi itu gimana enaknya, tadi panitia jual, harga duit ada, sekalian kasih nama duit-duitnya. Walaupun semua nggak kebagian. Begitu. Begitu. Boleh kalau kita sudah baik, jangan masuk pas masjid. Jangan, nggak boleh. Apalagi masalah hukum kurban, kita kerja kurban, jangan ngambil dari kas masjid buat ngasih orang makan tadi. Itu mah kas masjid buat orang yang pada sodako khusus masjid. Tuh jangan main ambil salah paham tuh, kas masjid. Buat keperluan maslahatan masjid, jangan dipakai di luar masjid. Misalkan biaya korban, wah udah pakai duit kas masjid, beli nasi padang, awas nggak boleh. Bukan buat kemaslahatan masjid, itu udah di luar masjid. Kalau nggak ada hukumnya dihampura. Dihampura. Kalau kagak tahu mah. Ini kan pengalaman yang lalu. Makanya bagusnya begitu aja dah panitia. Kalau emang ini kumpulin jual terus duitnya taruh aja lu. Ada 10.000 biarin dah. Bagusnya begitu. Panitia ngejual. Kalau misalkan itu duit kan misalkan ada uang cuma 300. Kalau kita bagi-bagi kan nggak cukup. Tapi kalau rokok cukup gimana? Apa sih dia? Apa tuh berarti di rokok aja? Iya. Kirain buat bungkus lagi. Pembantu jalan panitia aja. Orang kata jangan buat operasi orang mah jangan. Ya buat panitia. Kirain buat bungkus daging nih.
panitia yang dibayar gimana? Dibayar iya apa? Nggak apa-apa kan? Jadi misalkan dari panitia, ini saya serahin dah kulitnya panitia, tapi sohibul kurbannya nggak yang ngomong. Kan itu udah kewakil. Ya udah bisa. Jadi bagaimana sohibul kurban itu bagaimana wakil ngikut dia mah. Wakil sih iya iya. Namanya udah nyerahin. Itu penting amanah Iya. supaya kurbannya sah. Begitu. Tapi kita jangan makan. Nah, ini ya berarti kan nggak amanah namanya. Jangan main kantong yang banyak. Itu kan selesai itu kalau diwakilin. Wakil mah bagaimana urusannya dari banyak. Ada yang diwakilin mah. Kalau ada sohibul kurban lu mewakili kita, Dia baca udah bebas. Udah mewakili. Iya, ibarat kata sekarang saya ngasih kurban ke masjid itu, saya mau kurban itu nggak pakai ngomong misalkan begini-begini, udah paham itu harus amanah. Jangan sampai wah ada kulitnya begini-begini, ambil sama batinnya, dijual sama dia, palanya misalkan dijual sama dia misalkan, nah, itu yang jadi dosa. Hati. kita kasihkan ke apa? Kita kasihin aja tuh pala, misalkan kita kasihin kepada orang-orang yang tadi pakai miskin tadi tuh, pada mau ngambil pala kita kasih pala di bawah pala kaki kasih gitu aja. Timbang nggak bisa dicaca nggak bisa diapain susah dianuinya, ya kita kasih sama orang-orang yang nggak termasuk dari sohibul kurban tadi, supaya daging kurban nggak kembali kepada penjualan tadi, hasilnya itu kepada si sohibul kurban itu, gitu aja. Jadi kalau dimakan nggak apa-apa, orang ada jatahnya sepertiga itu. Boleh kalau yang pada kurban ambil pahanya, ada nggak sepertiga? Kurang kan ya? Kalau sepertiga itu Kambing. kalau kambing. Kalau sapi mah lebih. Kan 7 orang, kalau kurang kan 4. Kan suka ada bawa paha tuh, itu ada kan sepertiga gitu, sepertiga bagian gitu. Bila kalau Kurang. Kurang kan? Karena mati dia. Ya nggak apa-apa kurang yang penting ya, tapi sepertiganya gitu. ya kalau bagi 7 Kalau kambing, kalau sapi kurang kan Iya, berempat Makanya kalau nggak sapi kan di kilo, jelas 7 kilo umpamanya, itu udah ada sepertiga dari sapi berapa kilo misalkan, nah itu begitu. Jadi ada jatah dia itu, dia punya haknya, mau dia sedekahin misalkan sama orang, nggak apa-apa. Bahkan lebih awal begitu dong, dia nggak ngambil pun nggak jadi masalah, serahin semua sedekahnya semua. Boleh begitu nggak apa-apa. Jadi dia mau ngambil pun emang ada haknya, sepertiganya. kulit nih. Kulit. Siapa lagi? Kulit nih. Biji. Buntut. Kembali ke topik ya. Bahas masalah tadi yang panas urusan sholat. Balik aja. Bang Pinky. Silakan. Nah, di saat kita takbir kedua, Takbir kedua apaan nih? Takbir kedua apaan? Takbir kedua apaan? kita kedua ya. Takbir kedua. Kedua. Nah, kita ini lupa membaca surat. Setelah kita sadar, di saat kita ruku. Nah, walaupun kita lanjut gak apa-apa dengan cara sujud sahwi, itu bisa kan kita pikirkan untuk kembali utama. Baca surat. Surat kan sunnah. Surat kan sunnah. Kan sunnah. Suratnya apaan? Setelah apa tuh? Langsung ke ruku. Nggak apa-apa. Kalau surat surat kalau lupa jangan balik lagi. Jadi kalau masalah surat, setelah Fatihah kita mau ruku nggak jadi masalah. Jadi kalau kita mau baca surat kemudian lupa udah ruku, jangan pakai balik lagi baca surat, batal sholatnya. Oh, Saya belum lagi. Maklum TP. nih ya, gini. Jadi pas kita udah pas ruku, kita lupa tadi tuh, lupa baca surat, udah terusin. Jangan balik lagi ruku baca surat, itu malah batal sholat kita. Kenapa? Ngejar-ngejar yang sunnah ketimbang ruku yang wajib. Sunnahnya pun sunnah hayat, bukan sunnah af'al. Bahkan sunnah af'al pun ditinggal, nggak perlu langsung dikejar-kejar. Jadi kalau masalah sunnah itu banyak masalah, surat dibaca enggak.
Kalau di hati ini juga ada kayak gimana ya? Orang puas. Memang kembali lagi, batal lagi. Santai ya mungkin tidak berulang lagi gitu. Oh, tuh santai. Ya baca surat kan diulang lagi. Korban ini udah mau dekati, khawatir ada kesalahan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang pengorban itu minta kakinya? Misalkan sapi nih. Nah, berarti kan dia udah mesen kaki satu. Nah, itu gimana tuh? Ya makanya tadi saya bilang satu kaki itu sepertiga lebih apa enggak? Kalau kambing kurang, kalau sapi Sapi. Dan kalau sapi yang 7-7-nya minta kan kagak ada sapi kan? Lah kalau satu orang doang kalau nggak ada sepertiganya misal nggak ada, nggak apa-apa dia minta kaki. Tapi daging enggak. Ya jangan. Makanya saya bilang satu kaki itu udah terhitung sepertiga dari bagian tadi nggak tuh? Gitu. Tapi kalau misalkan 7 orang lebih. Orang laki gitu. Itu. Kan hitungannya begitu. Misalkan kita bagi itu sepertiga bagi 3 berarti kan tuh bagi 3. Berarti dari kaki yang 2 belakang itu aja miliknya 7 orang boleh. Iya. Sepertiga berarti kan bagian belakang, bagian tengah buat tetangga buat kerabat. Ini ke atas bagian buat fakir miskin. Sepertiga itu. Berarti kalau satu kaki dia ambil ya nggak apa-apa, nggak lebih dari sepertiga. Ya maksudnya tadi kalau dia baru datang bagi aja tuh. tapi kalau misalkan 7-7 minta jangan dikasih. Iya, ntar panitia yang pincang. Kan udah paham. Itu orang itu. Kadang-kadang kan ini jadi saya kurban tuh udah nitip duluan nih. Kan lain daripada yang sepertiga jatahnya. Cuman dia udah minta duluan, tak gua kakinya tuh ya. Nah, gitu. Nah, terus setelah itu sepertiganya lagi dia dapat juga. Nah, yang kakinya itu gimana jadi hukumnya? Ya makanya tadi jangan melebihi sepertiga aja. Kalau melebihi sepertiga nggak boleh. Kalau mau berarti Mau kaki tadi daging jangan misalnya harusnya. Ya harus bisa bagian sepertiganya ini lah harus ngerti. Saya mah kagak ngerti kan. iya kadang-kadang Sapi dibesar bagi 3 sepertiga. Bisa kali kan? Kalau misalkan daging 3 kilo, dia minta kaki, dagingnya sekilo sama kaki. Iya makanya saya bilang. Daging 3 kilo, kaki 1. Main pas. itu kebanyakan begitu. Jangan mungkin dari sepertiga tadi. Itu jatahnya. Tenang banyak. Kesian marbot. Iya. Jadi kalau selagi nggak melebihi dari sepertiga itu silakan, nggak apa-apa. Minta, emang ada punya jatah. Iya, boleh sih, cuman boleh. Ada bagiannya dia. Boleh, cuma dagingnya dikurangin. Nah, kan cuma kakinya doang. Bukan iya, maksudnya kaki yang bawah doang. Kalau paha kan biasanya dibedel. Ya kan gini, soal kurban kita dapat 3 kilo sama kaki, yang lain kan nggak dapat. Makanya kalau misalkan minta kaki, dagingnya 2 kilo atau 1 kilo. Gitu. banyak. Ya makanya dia mah minta kakinya dua apa lagi nggak apa-apa. Kalau kaki Kakinya nggak usah. Iya. makanya artinya semacam itu dia minta dapat saya mau kurban nih ya gue nitip kaki 1 ya dia minta kaki 1 nih ntar udah dapat kaki 1 nitip kemudian dia dapat lagi itu dapat lagi ini ada apa yang sepertiganya dia bagian lagi nah Itu di luar sepertiga. iya tambah dan jadi Makanya jangan orang terus mahal nah itu dia yang itu jadi Makanya di dari niat korban hati-hati lagi. Lah ada 7 orang. Kita ada sapi 7 orang. Nah 7 orang, 1 orang ini punya niat bukan korban. Misalkan dia punya sepertiga, mau ngambil daging sapi sepertiga ntar mau pakai hajatan umpama. Iya begitu umpama contoh. Nah, dia minta tuh bagian dia berapa kilo, diambil. Itu orang gak ada pahala korban, yang 6 doang yang dapat. Punya niatnya kayak begitu. Hati-hati punya niat kayak begitu. Mau ikut ambil ke anak korban. masuk pada arisan Ya cuman tadi, iya umpama kayak begitu. Ada arisan gue pindahin berapa kilo. nah itu Tuh orang kagak dapat pahala korban. Dia punya niat tujuannya buat wali
kalimat dari arisan pokoknya. Nggak ada pahala korban dia. Cuma 6 orang tadi sah tetap yang 6. Tuh dari niat tuh hati-hati tuh. Jangan kita ikut andil enggak. Andil awas tuh nggak boleh. Gimana niatnya juga di situ dah. Hati-hati dari kurban. Oke lebih abdulnya begitu dah. Dakwanya semua selain. Ada kesunahan kita hatinya. Sepotong aja. Makan kesunahan kita makan hati itu dari kurban. Itu yang punya sayur kurban. Sunah itu sunah. Dia bagi 7. Kita ngomong kaki, paha, bobot. Pikiran hatinya disunahin kagak. Minta satu hatinya sepotong aja. Buat kita keluar kita makan. Kesunahan itu bagi orang yang kurban. Ambil hatinya minta. Serahin semua korbannya udah serahin, dekahin. Kalau memang kita masih mampu beli aja sendiri. Itu apa begitu sudah. Orang sekarang main panitia kurban begitu nyari daging. Kalau untuk kurban diniatkan untuk seorang saja atau untuk keluarga kita coba ya. Niat kurban mah nggak jadi masalah. Nah ini lagi nih masalah kurban. Kadang-kadang soal masalah paham orang. Lu tahun ini mau udah kemarin, sekarang ada lu mau. Gitu ya. Ini salah ini. Kurban mah bagi orang yang mampu tiap tahun. Jangan lu udah berhenti besok. Udah semua. Padahal bukan begitu, tiap tahun di mana mampu sunnah mengangkat kita kurban. Dan untuk kurban nggak perlu si emak kepala seluruh keluarganya dia kurban, buat keluarga dia semua dapat pahala semuanya. Dan Nabi kan begitu motongnya. Nabi buat diri dia, buat keluarga, sama buat umatnya. Tuh Nabi niatin itu. Satu sapi nih kan, satu sapi oleh beda-beda keluarga nih. Niatin itu bisa nggak? Ya sama begitu. Asal jangan saya teh. Sama kita nih dari sapi 7 kita sekeluarga kita sama dengan yang 1 ekor kambing tadi begitu kita niatin. Makanya itu orang yang motong gini, orang yang motong sapi atas nama 7 orang itu nggak perlu motong terus disebutin 7-7-nya. Disebutin kapan terus? Cukup 1 wakil dari yang 7 tadi, 1 sebut udah potong dia, udah ke bawah semua yang 7. Tukang potong buta ngerti. Begitu tuh. Bahkan nggak istilah diwajibkan udah disebutin juga. Udah bismillahi Allahu akbar jadi udah. Yang penting yang niat tadi yang punya korban. Nggak makin disebutin fulan bin fulan nggak jadi masalah. Nggak diwajibkan, nggak disyaratkan. Yang penting wajib bismillahi Allahu akbar, ada kalimat asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu yang jadi sahnya korban. Kalau orang udah nggak pakai bismillah nggak sah lagi korban. Tuh gitu tuh, jadi masalah sapi dan tujuh silakan, asal jangan ibarat kata arisan rame-rame. Nanti kalau ya suka kejadian deh di Kan arisan rame-rame, ada 30 orang. Arisan hari ini sih itu mau kagak masuk nih begitu, kagak masuk korban. Kalau 7 orang tadi arisan nggak apa-apa. 7 orang arisan bocok sekarang wah si anu ketahuan tinggal 6. Yang ini punya utang ini. Punya utang banyak orang, jangan dia mentang-mentang udah terus kabur aja. Wajib dia tuh. Nah ini disebut punya utang, makanya ini antara 7 orang tadi, gimana dia mau arisan kayak begitu? Kira-kira punya nggak harta yang dia bakal punya buat bayar? Tuh hati-hati nih. Jadi ketahuan tiap tahun ada emang yang dia andalin, wah saya punya kontrakan misalkan apa berarti. Ada umpama 1 orang kata, wah hari ini lagi punya duit, besok mau gimana Allah aja. Kagak ada sampai begitu. Dosa hukumnya, nggak mampu namanya. Itu masalah arisan begitu. Kalau mau uang rame-rame mau kurban, contoh kayak anak sekolahan. 25 motong kami 3 biji misalkan, korban atas nama sekolahan. Kagak sah itu mah, sudah apa aja. Tuh gitu tuh. Kalau kita arisan rame-rame itu nggak sah. Jadi bagi orang 7 orang. Itu caranya, yang 7 ke sana, yang 7 ke sini. Kalau ada berapa puluh orang, bagi begitu, jangan sekaligus 40 orang arisan kocok 1, udah 40 tahun. Dia yang menghormati dah. Ahli waris itu. Tuh, makanya kalau ada 7 orang tadi tinggal nunggu ahli waris tadi gitu. Tinggal lurusin dalam ahli waris. Begitu caranya tuh. Jangan sekaligus 40 orang. Ayo taruh 40 orang berapa misalkan. Hari ini si anu
almarhum gimana? Nah itu lagi. Ya ini masalah seperti itu. Ada yang mengesahkan, ada juga yang tidak mengesahkan. Kenapa? Sebab dalam hatinya orang yang belum mati tidak ada kewajiban. Ada juga yang dialami tadi mengikuti kepada hadis Rasulullah tadi, ketika Nabi memotong untuk umatnya, untuk keluarganya. Sedangkan keluarga umatnya udah banyak yang mati. Nah itu ada sebagian ulama mengkias ke situ masuknya. Jadi sah, boleh hukumnya kita berkurban, apalagi kalau menurut Imam Syafi'i kalau seorang tadi mewasiatkan, kalau gue mati ntar kurbanin, jangan itu kurbanin buat dia tuh beliin. Tuh kalau wasiat kayak begitu. Kalau nggak ada wasiat tuh menurut ulama nggak jadi masalah. Kita hadiahkan buat orang yang meninggal misalkan, nggak apa-apa, sampai pahalanya boleh. Kalau ada satu orang yang belum akikah gitu, dia suka ada akikah dengan kurban. Jadi keutamaan akikah apa korban? Harus Iya harus. Banyak banget yang mana? Nah ini, jadi ada orang akikah belum dikasih kurban, itu juga ada pertanyaan kayak begitu tuh sering banget itu orang juga nanya kayak begitu. Mana ada yang dulu katanya ada yang ngomong nggak boleh kalau orang belum akikah nggak boleh korban, nggak kalau kayak ngaji gimana? Begini caranya kalau kita emang belum akikah kan dituntut akikah memang sampai istilah kata 40 hari, bahkan kalau dalam kitab Riyadul Badiah dituntut memang sampai kita meninggal. Itu pun kalau ada dana apa biaya itu orang meninggal tadi dia punya akikah gitu. Seperti kita mau orang tua kita nggak mampu, kita beliin buat akikah dia kagak ngapa-ngapa. Nah sekarang bapak kita belum akikah, kita ada duit rezeki ini, wah punya duit 10 juta dekat ke korban. Nah kira-kira kalau kita beli ini duit akikah terus korban bisa nggak? Kalau masih bisa dua-duanya. Kalau misalkan saya beli akikah dulu korban, padahal ini saya punya duit segini wajib korban misalkan dekatnya, maka korban bukan itu sebab akikah maka kapan aja boleh. Sebab kalau orang jatuh misalkan hari ini dia besok korban nih, dia belum punya niat korban, ada yang ngasih duit 5 juta, hari itu tuh kewajiban dia dalam artian buat menjedekahkan beli ke hewan tadi bangsa 2.500.000 juta. So, atau akadnya di situ. Kewajiban dia tuh untuk apa? Beli hewan kurban. Makanya hukum begitu aja. Kalau memang kita punya misalkan akikah dulu dah, kurban mah besok tinggal segini masih ada ini duit besok kurban bisa misalkan akikah dulu ini. Kalau misalkan akikah kalau saya beliin akikah dulu kurban berarti enggak. Duluin kurban orang udah dekat berkurban. Jadi nggak masalah itu mah, istilah nggak ada istilah kata apa, sah. Orang belum akikah udah korban aja siapa bilang kata sah begitu. Awas tuh, jangan salah paham tuh hukum. Jadi bukan istilah buka kagasa. Kalau kagasa berarti ngapain? Kurban sampai capek. Pahala kurban kan ibarat kata ibadah semua juga. Akikah juga tujuannya ibadah kita. Makanya silakan aja itu. Di duluan akikah silakan, mau ke kurban silakan. Bagaimana pentingnya kita pengen yang mana kira-kira nih gitu aja. yang buat bagus dua-duanya. Ya iya tadi ada. Jangan sampai buat dua-duanya. Kita mampu dua-duanya. Enak bang. Makanya keliling lo. Udah. Tambah. Ada lagi tuh. Apa besok libur? Kamu dulu. Mungkin Pak Tua. Tanya lagi. Kapan itu? Dan minggu depan sih. Ya, cukup. Masih ketemu malam-malam Alhamdulillah masih dibangun. Untuk pembahasan daripada kajian kita ini, mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita berhasil manfaatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita berikan segala kesehatan banyak umur. Kita Allah tidak melangkahkan diri kita untuk menuju tempat ilmu. Mudah-mudahan kita bahkan ilmu yang manfaat dan barokah dan bisa menyempurnakan daripada amanah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.